Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kampung yang sama dengan tempat tinggal Abu Nawas, hiduplah seorang pria bernama Abu Jahil. Ia adalah tetangga Abu Nawas, tetapi sifatnya bertolak belakang. Jika Abu Nawas cerdik dan penuh kebijaksanaan, Abu Jahil justru terkenal sebagai pria licik yang suka membual dan sering bertingkah aneh. Suatu hari, kampung menjadi heboh karena suara ribut dari rumah Abu Jahil. Istrinya yang dikenal sebagai wanita garang sedang memarahinya dengan suara menggelegar. "Kau berani-beraninya menggoda wanita lain di pasar. Dasar laki-laki tak tahu malu," teriak sang istri. Para tetangga mulai berkumpul di depan rumah Abu Jahil, termasuk Abu Nawas yang kebetulan lewat. "Ada apa ini, Bu?" tanya seorang warga. "Ada apa? Suami kurang ajar ini ketahuan menggoda wanita lain di pasar. Dia bilang wanita itu cantik seperti rembulan dan pantas jadi permaisuri," ucap istri Abu Jahil. Orang-orang menahan tawa, sementara Abu Jahil berkeringat dingin. Ia mencoba membela diri. "Tidak sayangku, aku tidak menggoda. Aku hanya mengagumi ciptaan Tuhan. Apa salahnya memuji keindahan?" kata Abu Jahil mencoba tersenyum. Namun sang istri tak bisa dibodohi begitu saja. "Oh begitu, lalu kenapa memberi wanita itu selendang baru?" Abu Jahil terdiam. Ia panik dan mencari alasan. "Oh itu, aku hanya dermawan sayang, memberi hadiah pada orang yang membutuhkan." Istrinya mendengus. "Kalau begitu, mana selendang untukku? Sejak menikah, kau bahkan tak pernah membelikanku kain baru." Para tetangga tertawa terbahak-bahak. Bahkan Abu Nawas menepuk Abu Jahil sambil tersenyum. "Abu Jahil, kau terlalu pintar untuk menipu istrimu. Mungkin kau bisa menipu orang lain, tapi tidak dengan perempuan yang sudah bertahun-tahun hidup denganmu," kata Abu Nawas. Abu Jahil mengeluh panjang. "Abu Nawas, bisakah kau membantuku keluar dari masalah ini?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, aku akan membantumu, tapi dengan satu syarat." "Apa itu Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penuh harap. "Kau harus berjanji, mulai sekarang kau tidak akan pernah menggoda wanita lain lagi, atau aku sendiri yang akan mengumumkan kebohonganmu di depan Baginda Raja." Abu Jahil terkejut. Ia tahu bahwa jika raja sampai tahu, hukumannya bisa lebih berat daripada amukan istrinya. Baiklah, aku berjanji Abu Nawas," katanya putus asa. Abu Nawas lalu berbisik ke telinga istri Abu Jahil. "Sebenarnya suamimu hanya mencoba menguji kesetiaanmu. Dia ingin melihat apakah kau masih peduli padanya. Jika kau cemburu, itu berarti kau masih mencintainya." Mendengar itu wajah sang istri mulai melunak. Ia menoleh ke suaminya dan berkata, "Lain kali kalau kau ingin menguji cintaku, cukup dengan membelikanku hadiah yang lebih bagus." Para tetangga kembali tertawa. Abu Jahil yang awalnya pucat, akhirnya bisa menghela napas lega. Ia berjanji dalam hati untuk tidak sembarangan menggoda wanita lain lagi, setidaknya saat istrinya ada di sekitar. Sementara itu Abu Nawas hanya tersenyum puas. Sebuah pelajaran atau ilmu tidak menutup kemungkinan bisa kita peroleh dari siapa saja dan di mana saja.
seperti halnya yang dialami oleh Khalifah Harun, di mana ia mendapatkan pelajaran penting ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji. Karena beliau adalah seorang raja, tentunya mendapat pengawalan ketat dan pelayanan yang eksklusif. Saat baginda raja melakukan ibadah haji, orang lain dilarang membaur bersamanya agar ibadahnya tidak terganggu. Akan tetapi, baginda raja sempat dibuat gemas oleh seorang pemuda kampung yang secara tiba-tiba selalu menyalipnya. Pemuda berpenampilan sederhana dan lebih mirip budak selalu mendahului baginda raja, padahal sebelumnya sudah dicegah oleh pengawalnya. Pengawal itu mengatakan kepada si pemuda agar jangan masuk ke Ka'bah dan tawaf sebelum baginda raja selesai melaksanakannya. Tak terima dirinya dihalangi, si pemuda menimpali larangan tersebut dengan menukil penggalan surat Al-Quran. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Rupanya, percakapan si pemuda dengan para pengawal terdengar oleh baginda raja. Baginda raja lalu menyuruh pengawalnya untuk membiarkan si pemuda melakukan ibadah haji bersamanya. Kemudian baginda raja menuju Hajar Aswad untuk menciumnya. Namun tiba-tiba si pemuda mendahuluinya. Dan ketika baginda raja hendak menuju Hijr Ismail untuk sholat, si pemuda juga mendahulunya lagi. Semua ibadah yang dilakukan baginda raja selalu didahului oleh pemuda tersebut. Setelah baginda raja selesai melakukan sholat, ia penasaran siapa sebenarnya pemuda itu. Kemudian baginda raja perintahkan pengawalnya untuk memanggil si pemuda. Akan tetapi ketika pengawalnya mendatangi si pemuda, ia justru tidak mau memenuhi panggilan baginda raja. "Aku tidak mau ke sana. Siapa yang membutuhkan suatu keperluan, harusnya ia yang datang menghadap ke sini," kata si pemuda. Para pengawal lalu memberitahu kepada baginda atas penolakan si pemuda. Terpaksa baginda raja mengalah. Ia pun mendatanginya. Setelah memberi salam, baginda raja berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, duduklah di sini atas perintahku." Si pemuda membalas, "Tempat ini bukan tempatku, bukan pula tempatmu. Begitu pula dengan tanah haram ini. Kita semua adalah sama. Terserah kamu. Jika mau duduk, duduklah. Jika tidak, pulanglah sana." Baginda raja sempat kaget dengan perkataan si pemuda. "Baiklah, begini, saya hendak menanyakan perihal kefarduan kepadamu. Jika kamu bisa menjawab, maka kamu adalah orang yang hebat. Namun jika tidak, kamu adalah orang yang lemah akan pengetahuan," ucap baginda raja. "Pertanyaan seputar pengetahuan atau sekedar menguji?" tanya si pemuda. "Tidak, ini pertanyaan yang mudah, seputar pengetahuan," jawab baginda raja. "Oh, baik. Kemarilah, duduklah sebagaimana duduknya orang yang meminta jawaban atas pertanyaannya," timpal si pemuda. Kemudian baginda raja duduk bersila di hadapan si pemuda. "Katakan, apa pertanyaanmu?" ujar si pemuda. "Tolong beritahu aku tentang perkara yang telah Allah fardukan kepadamu," tanya baginda raja. "Engkau bertanya kepadaku tentang kefarduan yang mana? Fardu yang 1 atau yang 5? Atau yang 17? Atau yang 34? Atau yang 94? Atau yang 1 seumur hidup? Atau yang 1 dari 12? Atau yang 1 dari 40? Atau yang 1/5 dari 200? Kata si pemuda balik bertanya. Mendengar hal itu baginda raja pun tertawa sampai ia terlentang di atas tengkuknya karena meremehkan si pemuda. "Aku kan hanya bertanya tentang kewajibanmu, malah kau jawab dengan bilangan hitungan-hitungan," ujar baginda raja. "Harun, jika agama tanpa hitungan,
maka Allah tidak akan memberlakukan hisab di hari kiamat. Tidakkah kau tahu surat Al-Anbiya ayat 47, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkannya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan, ucap si pemuda menukil surat Al-Quran. Spontan Baginda Raja menjadi emosi mendengar si pemuda memanggilnya tanpa gelar raja. "Hei pemuda kampung, kalau kau bisa menjelaskan ucapan yang aku katakan, maka kau akan selamat. Tapi kalau tidak, aku akan perintahkan pengawalku untuk menebas lehermu di antara bukit Safa dan Marwa." Di saat emosi Baginda Raja mulai tidak terkendali, lalu salah seorang sahabat Baginda Raja berkata, "Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah ia. Ini adalah tempat yang mulia. Semoga saja Allah memberikan petunjuk kepada dia." Pemuda itu pun tertawa terpingkal-pingkal, sehingga ia terlentang di atas tengkuknya karena mendengar perkataan Baginda Raja dan sahabatnya. "Kenapa kau tertawa?" tanya Baginda Raja. "Aneh kalian berdua ini. Aku tidak tahu di antara kalian mana yang lebih bodoh. Yang satu ingin menunda ajal yang sudah datang, dan yang satunya lagi ingin mempercepat ajal yang belum datang," jawab si pemuda. Baginda Raja hanya bisa terdiam dan mencoba menahan emosinya. Si pemuda pun lalu mulai menjawab pertanyaan yang diajukan Baginda Raja. "Adapun pertanyaanmu tentang perkara yang Allah wajibkan kepadaku, telah Allah wajibkan banyak kewajiban kepadaku. Dan mengenai perkataanku kepadamu tentang satu kewajiban, itu adalah agama Islam. Dan tentang angka 5, itu adalah sholat fardu. Tentang angka 17, itu adalah jumlah rokaat sholat fardu. Tentang angka 34, itu adalah jumlah sujud dalam sholat fardu. Tentang angka 94, itu adalah jumlah takbir. Adapun perkataanku tentang satu dalam seumur hidup, itu adalah hujjah Islam. Dan tentang satu dari 12, itu adalah bulan Ramadan yang wajib puasa dari 12 bulan. Dan tentang satu dari 40, itu adalah zakat emas dinar dari 40 dinar. Dan tentang 5 dari 200, itu adalah 5 dirham zakat dari 200 dirham, kata si pemuda menjelaskan. "Pertanyaanmu sudah kujawab, sekarang aku akan memberi pertanyaan kepadamu. Maka jawablah pertanyaanku," sambung si pemuda. "Katakanlah apa pertanyaanmu," balas Baginda Raja. "Ada seorang laki-laki melihat perempuan pada waktu subuh, haram perempuan itu bagi laki-laki tersebut. Tapi ketika waktu duhur menjadi halal baginya. Ketika waktu asar, haram lagi baginya. Ketika masuk waktu maghrib, halal kembali baginya. Ketika masuk waktu isya, haram lagi baginya. Dan ketika masuk waktu subuh, halal kembali. Dan ketika masuk waktu duhur, haram lagi. Dan ketika masuk waktu asar, halal kembali. Ketika masuk waktu maghrib, haram kembali. Dan ketika masuk waktu isya, maka halal kembali. Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya si pemuda. "Demi Allah, engkau telah menjebakku dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan tidak ada yang bisa menjawab selain kamu," balas Baginda Raja. "Engkau kan adalah Amirul Mukminin, Raja Baghdad yang sangat terhormat. Tidak pantas rasanya untuk menyerah begitu saja. Bagaimana mungkin kau tidak bisa jawab pertanyaan yang diajukan oleh pemuda kampung sepertiku?" ujar si pemuda. "Aku tidak mampu menjawabnya. Saya akui derajat keilmuanmu tinggi. Beritahu aku apa jawabannya," pinta Baginda Raja. "Baiklah, tapi dengan syarat kamu harus mengaku kalah, menyayangi orang fakir, dan jangan menghinakannya," kata si pemuda. "Baik, saya setuju. Itu adalah perbuatan yang saya sukai dan perbuatan yang sangat mulia," balas Baginda Raja. Begini jawabannya. Laki-laki itu melihat wanita sebagai budak waktu subuh, maka haram baginya. Ketika masuk waktu duhur, ia membeli perempuan itu, maka halal baginya. Ketika waktu asar ia memerdekakannya,
maka haram lagi baginya. Ketika waktu maghrib ia menikahinya, maka halal lagi baginya. Ketika waktu isya ia menceraikan istrinya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu subuh ia rujuk dengan istrinya tersebut, maka halal lagi baginya. Ketika waktu duhur ia mentalak zihar istrinya, maka haram baginya. Ketika waktu asar ia bayar kafarat zihar, maka istrinya kembali halal. Ketika waktu maghrib, laki-laki tersebut murtad, maka haram lagi istrinya. Ketika waktu isya, laki-laki itu bertobat dan kembali memeluk agama Islam, maka halal lagi istrinya. Tutur si pemuda menjelaskan. Baginda Raja pun merasa senang mendapatkan jawaban tersebut dan memerintahkan kepada pengawalnya untuk memberikan 1000 dirham kepada si pemuda. Akan tetapi ketika pengawal hendak memberikan uang tersebut, si pemuda menolaknya. "Aku tidak memerlukan uang itu, kembalikanlah kepada pemiliknya," kata si pemuda. Mendapat penolakan tersebut, Baginda Raja menawari si pemuda dengan hadiah yang lain. "Bagaimana kalau aku mencukupi kebutuhanmu seumur hidup?" kata Raja menawarkan. "Apa pemberianmu yang mencukupiku?" tanya si pemuda. "Jika kamu punya hutang, maka aku akan membayarnya," jawab Baginda Raja. "Tidak, aku tidak mau," tegas si pemuda. Ia pun pergi berlalu meninggalkan Baginda Raja. Setelah peristiwa itu, Baginda Raja perintahkan para pejabat istana untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemuda tersebut. Baginda juga minta bantuan para sahabatnya, termasuk para penguasa negeri lain, untuk membantu dirinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Baginda Raja mendapatkan informasi tentang si pemuda. Ternyata si pemuda adalah Sayyid Musa Ar-Ridho bin Ja'far Al-Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Husaid bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW, yang berarti dia adalah seorang habaib. Dan Sayyid Musa ini sering menyamar dan berpakaian seperti pemuda kampung. Itu dikarenakan sifat zuhud dan waronya kepada dunia. Mengetahui hal itu, Baginda Raja pun terkejut. Ia segera mendatangi kediaman Sayyid Musa untuk minta maaf dan meminta nasihat. Dikisahkan, Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit, karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangannya. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang ke kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas pembangunan jembatan. Abu Nawas menyarankan supaya tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah," kata mereka memberitahu. Mendengar itu, Abu Nawas pun terdiam. Benar juga, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga tidak mungkin, sebab mereka tidak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian, muncullah ide cemerlang di otaknya. "Sebenarnya kalian tak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal," tutur Abu Nawas. "Bagaimana caranya?" tanya mereka. "Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai,
dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu, sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan, jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius. Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. "Wahai Abu Nawas, apa kamu yakin ini adalah ide yang baik?" tanya pemimpin kampung. "Tentu saja, dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan, dan kalian tak perlu mengeluarkan uang," jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai. Mereka menggali dan dipindahkan ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal. Bahkan ukurannya justru menjadi semakin lebar. Hal ini membuat para warga frustasi. "Bagaimana ini Abu Nawas? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin melebar dan semakin sulit untuk dilintasi," kata para warga mengeluh. "Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan?" tanya mereka. "Soal pasir biar aku yang mengurus, nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. "Hei Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan tapi tak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu. Tapi apa hasilnya?" kata para warga emosi. "Tenang, sabar. Aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan dipergunakan uang kalian untuk membangun jembatan," balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang sebanyak itu, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. "Tapi Abu Nawas, dari mana uang itu? Kami tak merasa memilikinya," tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya hasil dari menjual pasir yang mereka gali dalam kurun waktu 1 bulan. "Kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir kalian? Dialah pembelinya," terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Diceritakan suatu hari, ada seorang berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Lalu sampailah ia di sebuah pemakaman umum. Di pemakaman tersebut, orang itu melihat Abu Nawas sedang berada di sebuah kuburan. Maka ia pun segera mendekati Abu Nawas. Betapa herannya orang itu melihat tingkah Abu Nawas yang sedang menggantungkan kakinya pada sebuah nisan kuburan. Lalu ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Aku sedang bercengkrama dengan suatu kaum yang tidak pernah menyakitiku, dan apabila telah tiada, mereka tidak menggunjingku," jawab Abu Nawas. Maksud perkataan Abu Nawas adalah, ia lebih suka bersama orang mati di kuburan, karena menurutnya orang mati tidak akan menyakitinya dan tidak pula akan mengunjingnya ketika kelak ia mati.
Kemudian orang itu berkata kembali kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tidakkah engkau tahu, sekarang harga-harga sandang, pangan, papan mulai naik. Maukah kau ikut denganku untuk berdoa kepada Allah, agar harga-harga bisa terkendali?" Abu Nawas segera membalas dengan perkataan, "Demi Allah, aku tidak mau peduli, meskipun dibayar 1 dinar sekalipun. Sesungguhnya Allah telah meminta kita untuk menyembahnya sebagaimana perintahnya, dan Allah memberikan rizki kepada kita sebagaimana yang telah Ia janjikan." Abu Nawas kemudian bertepuk tangan dan bersenandung, "Wahai penikmat dunia dan perhiasannya, kedua matanya tak pernah tidur dari kelezatannya. Kau hanya sibuk dengan apa yang tak teraih, apa yang hendak dikata ketika suatu saat nanti berjumpa dengan Tuhannya." Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki. Hidup di masa Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas lebih dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol. Namun di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang terkenal cerdas, banyak akal, dan religius. Suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukan menjawab, orang asing ini malah menantang. "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" kata dia. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," kata Baginda Raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam kan meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang itu. Sebenarnya Baginda Raja bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika, akal, dan pikiran yang tepat. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau urusan-urusan soal beginian, serahkan saja kepada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu, Baginda," kata sang menteri. Raja pun menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing itu tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar seantero kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas.
Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. Anda sebagai orang Muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan, kata dia. Ya, tentu saja saya percaya, jawab Abu Nawas. Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Tanya orang asing tadi. Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya, jawab Abu Nawas. Oh, baiklah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan, kata orang tadi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. Sekarang gantian aku yang bertanya, angka 3 berasal dari angka berapa? Kata Abu Nawas mengajukan pertanyaan. Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. Ya, benar. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas lagi. Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang itu. Ya, benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam dan tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, pada intinya semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah, kata Abu Nawas. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, tambah Abu Nawas. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal juga, kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Baginda Raja pun kagum atas kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas dapat sekantong uang emas. Suatu hari, Abu Nawas menemukan sekantong emas. Dan kala itu negerinya sedang mengalami masa paceklik. Banyak yang gagal panen dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan termasuk Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak? Hatinya berpikir mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapat siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada diri sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang.
Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, mendengar seorang saudagar laki-laki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. "Wahai para penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas langsung mendekati saudagar itu. "Wahai tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah tuan memberikan sedikit uang secara halal?" ucap Abu Nawas. "Berapa yang diinginkannya?" tanya saudagar kaya itu. "1/10-nya tuan," jawab Abu Nawas. "Aku tidak akan memberikan sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya padaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap saudagar kaya itu. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang itu. "Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu?" tanya Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. "Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemilik uang itu dan desaklah dia agar memberikan 1/10 uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali," ujar sang istri. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. "Hei tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya, meskipun hanya 1 dinar? Karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan tuan," jelas Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. "Benarkah ini kantong tuan?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar," jawab saudagar kaya tersebut. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tapi belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar sebelum meninggal. Ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak, lalu menginfakkannya. Sebagian lagi akan kugunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu, dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan di kantong ini, lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun, aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu," terang saudagar tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah Ta'ala. Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting.
hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan baginda raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekilapannya selama ini. Dengan sebatang tongkat, Abu Nawas kerjai peramal palsu sampai minta ampun. Bermula, suatu hari di kota Baghdad digemparkan kabar mengenai seorang mengaku sakti. Di depan orang-orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya oleh si peramal palsu. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan.
sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya ada saja orang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku, sebenarnya aku sudah tahu bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kau pasti akan memukulku lagi," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi pada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukum. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi.
Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra mahkota. Baginda Raja pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar,
Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Abu Nawas dengan nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi dikenal sebagai seorang penyair Arab yang sangat lihai. Namun di berbagai belahan dunia, Abu Nawas dikenal sebagai seorang sosok yang lucu, kocak alias jenaka. Abu Nawas juga sangat cerdik saat menghadapi raja dan memecahkan teka-teki yang belum ada jawabannya. Abu Nawas adalah seorang sufi yang paham Al-Quran dan hadis, tetapi dia menampakkan tingkah konyol dan kontroversi. Dia hidup di masa Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, sekaligus hidup di masa Imam Syafi'i. Masa muda Abu Nawas dikenal sebagai pemabuk yang gemar minum khamar, bahkan dijuluki penyair khamar. Imam Syafi'i kurang suka dengan sikap Abu Nawas karena dianggap tidak mencerminkan seorang muslim. Suatu ketika Abu Nawas meninggal dunia, dan kabar kematiannya sampai ke penjuru seantero negara Iran. Kabar wafatnya Abu Nawas membuat gempar penduduk Iran. Baginda Raja sebagai teman dekat Abu Nawas merasa sedih mendengar kabar tersebut. Sementara Imam Syafi'i juga mendengar kabar wafatnya Abu Nawas. Namun Imam Syafi'i enggan menyolati jenazah Abu Nawas. Sementara di satu sisi banyak warga berkumpul di rumah Abu Nawas untuk melayat dan mendoakan jenazah Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas hendak dimandikan, salah seorang warga menemukan kertas di saku Abu Nawas. Kertas tersebut ternyata berisi syair Abu Nawas yang ditulis terakhir kali sebelum beliau meninggal dunia. Adapun isi syair tersebut sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosaku terlalu besar dan banyak. Tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Kemudian salah seorang warga membawa kertas berisi syair Abu Nawas ke rumah Imam Syafi'i. Warga tersebut menjelaskan bahwa kertas tersebut ditemukan di saku Abu Nawas saat akan dimandikan. Setelah membaca syair Abu Nawas tersebut, Imam Syafi'i sangat sedih dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke rumah Abu Nawas untuk menyolatkan jenazahnya. Itulah kisah syair terakhir Abu Nawas yang mampu meluluhkan pemilik mazhab terbesar, yaitu Imam Syafi'i. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Abu Nawas yang hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Tuan Hakim mengaku kalah cerdas dengan Abu Nawas. Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Ketika asyik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang masuk. "Hei, ngapain kau masuk ke kebunku?" ujar seseorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. "Apa? Ini kebun milikku tahu, kau jangan mengaku-ngaku," ucapnya. Tapi si Tuan Tanah sangat kekeh. Dia mengatakan kebun tersebut miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah.
Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si tuan tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di suatu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya," kata Abu Nawas. "Ini masalah rumit, Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka meski ditangani hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja angkat tangan. "Saya setuju Baginda Raja," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tetapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya, maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu?" tanya hakim kepada tuan tanah. Si tuan tanah nampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim?" ucap Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas," jawab hakim. "Berapa lama Anda menempati rumah Anda?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya balik tuan hakim keheranan. "Tidak, hamba cuma mau bertanya, berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda?" tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. Kebenaran ada di pihak Abu Nawas,
Dan kau tuan tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara, ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana itu mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas, pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asyik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." "Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas?" timpal salah satu kawan Abu Nawas. "Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Maksudnya apa, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawannya. "Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah," kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. "Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore," kata salah satu kawan. "Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu," timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas.
"Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum, kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa, 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian, Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa saudaraku, silakan. Apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa," terang Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah sambil emosi. "Kamu mau mempermainkanku ya?" sambung tuan tanah. "Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya," kata Abu Nawas. Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja. Pada suatu malam, Baginda Raja tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur. Hingga pertengahan malam, akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana. "Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas," kata raja. Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat.
Sehabis sholat Isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah dua orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, serta menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat ia sakaratul maut. Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Baginda Raja malah semakin sulit menguap lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balqis membuat siapapun kepincut termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar tuduh bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balqis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing tujuh keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa menit kemudian. Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik, justru membuat raja menguap 2 kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya, kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. "Apakah ini milikmu, nak?" tanya kakek itu. "Bukan, kek," ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi.
Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. "Apakah itu kapakmu, anak muda?" kata kakek itu. "Bukan, kek. Kapak saya jelek dan berkarat," terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, "Mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya, kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal," tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. "Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu," ujar sang kakek. Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. "Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi," kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya. Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? "Benar, kek, ini istri saya," katanya. "Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur?" Katanya hidup harus penuh rasa syukur, ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. "Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak," terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Abu Nawas lebih sedih ditinggal mati keledainya daripada ditinggal istrinya. Begini alasannya. Abu Nawas terkenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang masyarakat terhibur dengan tingkah lakunya. Abu Nawas merupakan tokoh sufi juga penyair kenamaan yang cerdik dan cerdas. Abu Nawas dan istrinya dikenal salah satu keluarga yang sangat harmonis, sehingga tak jarang dari masyarakat yang iri melihat keharmonisannya. Istri Abu Nawas juga dikenal warga sebagai wanita soleha, hingga pada akhir hayatnya banyak masyarakat pun merasa sedih ditinggalkannya. Dikisahkan pada suatu ketika Abu Nawas ditinggal wafat istrinya. Semua warga yang mengenal kedua pasangan suami istri itu tak menyangka dan turut berduka cita. Saat itu orang-orang mengira kematian istrinya itu pasti akan membuat Abu Nawas sangat sedih. Namun ternyata sebaliknya.
Baru beberapa hari saja Abu Nawas sudah kembali ceria. Pada suatu hari, setelahnya Abu Nawas kembali melakukan aktivitas seperti biasanya dan tidak ada lagi tampak raut kesedihan. Orang-orang pun merasa heran. Setelah beberapa harinya, Abu Nawas kembali diberi kesedihan karena keledai satu-satunya telah mati untuk selamanya. Kematian keledainya itu rupanya membuat Abu Nawas sangat terpukul. Hampir 1 bulan lamanya, Abu Nawas terlihat sangat bersedih. Orang-orang pun kembali dibuat heran dengan sikap Abu Nawas yang aneh itu. Mereka beranggapan Abu Nawas telah keliru. Salah satu tetangganya lalu mendatangi Abu Nawas. "Saya tahu kamu telah kehilangan keledaimu, tapi tidak perlu bersedih seperti itu, Abu Nawas. Apalagi sampai berlarut-larut. Tapi yang membuatku heran, ketika kamu kehilangan istrimu, kamu dengan cepat kembali ceria. Kesedihanmu saat itu hanya beberapa hari saja," kata si tetangga kepada Abu Nawas. Abu Nawas tidak setuju dengan anggapan tetangganya itu. "Kalau saja kalian ingat saat aku kehilangan istriku, tetangga kita yang di ujung sana bilang, 'Hai Abu Nawas, kamu jangan terus bersedih. Saudara perempuanku siap menjadi istri terbaikmu.' Sementara tetangga kita yang lain berkata, 'Hai Abu Nawas, berbahagialah. Anak perempuanku yang cantik siap akan aku nikahkan denganmu tanpa mas kawin. Oleh sebab itulah saat kepergian istriku, hatiku pun tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang saat keledaiku meninggal, tak ada seorang pun yang datang menghiburku dan menawarkan keledainya pengganti kepadaku," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, tetangganya itu hanya terdiam dan tak berkata apapun.